Dibantai Jepang 6-0. Ya, kekalahan 6-0 dari Jepang memang sangat menyakitkan. Tapi kita jangan terpaku pada skor semata. Jepang bukanlah lawan yang sembarangan. Kita pernah dipukul 7-0 oleh mereka di tahun 60-an pula. Dan 4 gol di laga pertama di Jakarta juga menjadi pelajaran. Tapi 6 gol kemarin, ya memang terasa berat ya guys ya. Walau begitu, kita tetap lolos ke fase selanjutnya. Dan itu yang harus jadi sorotan utama. Lawan yang kita hadapi bukan tim biasa guys. Jepang adalah tim terbaik Asia. Rankingnya pun 15 dunia. Mereka bukan hanya unggul taktik, tapi juga mental, pengalaman, dan juga kualitas individu. Kita tidak boleh runtuh mental hanya karena satu skor telak. Kita harus cepat move on guys, harus melihat ke depan. Ini adalah pelajaran berharga bagi Coach Patrick Kuiper, pelatih kita yang baru mulai memimpin sejak bulan Januari lalu. Dia baru eh, debut yang keempat, dua kemenangan melawan timnas Bahrain dan juga Cina, dan dua kekalahan melawan Australia dan Jepang. Kalau dibandingkan dengan pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, ya jelas tentu jauh ya guys ya, karena Moriyasu sudah menangani Jepang sejak 2018, sejak Piala Dunia di Rusia. Sampai pertandingan melawan Indonesia kemarin, dia sudah memimpin 92 pertandingan. Catatan itu ya guys ya, 92 pertandingan dengan 64 kemenangan dan hanya 12-16 kekalahan dan 12 kali imbang. Win rate-nya nyaris di angka 70%. Itu bukan angka yang sembarangan. Tim Jepang yang dihadapi kemarin memang tidak diperkuat semua pemain inti, tapi itu bukan berarti mereka lemah. Justru ini kesempatan bagi mereka menurunkan pemain baru karena mereka sudah memastikan lolos ke Piala Dunia. Tapi jangan lupa, di Piala Dunia 2022, mereka mengalahkan Spanyol 2-1 dan Jerman 2-1 di fase grup. Mereka hanya kalah lewat adu penalti dari Kroasia di babak 16 besar. Jadi, ini bukan tim Asia lagi. Ini tim yang sudah bermain di level Eropa. Jerman saja guys, yang 4 kali juara dunia, dihajar 4-1 oleh Jepang di kandang sendiri. Padahal waktu itu Jerman dipimpin oleh pelatih sekelas Hansi Flick. Jadi kalau kita kalah 6-0, ya harus kita telan sebagai kenyataan yang harus jadi pelajaran ya guys. Nah, dan justru kita harus bersyukur juga berada satu grup dengan Jepang ini. Karena mau cari lawan kuat, ya ini dia. Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Semua tim tangguh yang sekaligus mendongkrak ranking FIFA Indonesia. Yang sekarang hampir masuk ke ranking 100 besar dunia. Sesuai target Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Sekarang guys, saatnya berakhir atau berpikir untuk ronde keempat pada bulan Oktober nanti. Karena evaluasi harus segera dilakukan. Kedalaman skuad, terutama di lini depan, tidak bisa hanya bergantung pada Rafael Struijk atau Ole Romney. Ya, kita masih punya Ragnar Rotmangun, Egy Maulana, Marcelino, tapi tetap butuh tambahan pemain di depan. Di lini tengah, kehilangan Tom Haye dan Mark Klok sangat terasa, maka kita butuh sosok seperti mereka. Mungkin ada Ivar Jenner, Nathan Chuaon, Ricky Kambuaya, tapi itu belum cukup juga, tetap harus ada tambahan. Di lini belakang, kita agak aman, tapi kita melihat Jordi Amat guys tampaknya sudah sulit untuk ikut berjuang lagi. Dua laga terakhir jadi cermin. Mungkin perlu 1-2 nama baru untuk memperkuat pertahanan. Misalkan seperti Pascal Struijk, kalau bisa bergabung atau alternatif lainnya itu akan membuat lini pertahanan lebih solid lagi guys. Apalagi kabarnya, Qatar dan juga Arab Saudi akan menjadi tuan rumah. Ya, mungkin tidak adil. Akan lebih baik kalau misalkan di tempat netral. Tapi itu bukan hal yang bisa kita kontrol sekarang. Fokus kita adalah persiapan ya. Jangan sampai kecolongan. Nah, pada bulan September ada FIFA Matchday.
Dan Indonesia kabarnya akan menghadapi Lebanon dan juga Kuwait. Dua tim kuat. Ini saat yang tepat untuk pematangan tim. Materi saat ini belum cukup. Jadi wajar bila Patrick Kluivert dan tim pelatih mengevaluasi dan membutuhkan penambahan kekuatan. Karena kita tahu seperti apa kekuatan dari Timur Tengah ini. Nah, target di putaran keempat adalah menjadi dua teratas untuk lolos otomatis. Posisi ketiga harus bertarung lewat play-off home and away. Jadi satu kemenangan bisa saja sangat menentukan. Kita harus memanfaatkan setiap laga, terutama laga pertama. Bayangkan kalau kita misalkan bisa mengalahkan Qatar di pertandingan pertama, peluang akan terbuka sangat besar. Tapi tentu dengan catatan tim harus siap, taktik harus matang, dan mental harus baja. Jepang kemarin menunjukkan bagaimana mereka cepat membaca permainan Indonesia. Begitu kita pegang bola, mereka langsung menekan, langsung memotong, tidak diberi ruang untuk bernapas. Tekanan yang sangat tinggi, disiplin yang sangat hebat, organisasi yang sangat rapat. Inilah harus menjadi sebuah pelajaran berharga yang harus dicatat oleh Patrick Kluivert, PSSI, dan semua elemen timnas ya guys ya. Karena kita tahu, kita lihat sendiri timnas Jepang seperti bermain di mana-mana. Di depan banyak, di tengah banyak, di belakang pun juga banyak. Timnas Indonesia ngos-ngosan, tidak bisa mencetak, bahkan tidak bisa menendang satu set pun ya guys ya pada pertandingan semalam. Nah, maka daripada itu, lupakanlah tragedi di Suwita Stadium semalam. Kita harus menghadapi kenyataan. Kita bertemu tim Eropa yang mengenakan jersey Asia. Sekarang kita harus benar-benar fokus ke depan. Siapkan yang lebih matang, jangan sampai hal seperti ini terulang. Karena Oktober sudah dekat, tinggal 3 bulan lagi. Waktu yang mungkin sempit, tapi dengan kerja keras, pembenahan, dan juga strategi yang tepat, kita pasti bisa bersaing. Karena teman-teman, sampai di titik ini saja sudah luar biasa. Kita sudah menorehkan sejarah. Indonesia di putaran keempat. Itu patut kita syukuri dan kita rayakan bersama ya guys ya. Jangan sampai lupa. Oke, sampai jumpa di laga selanjutnya ya. Bagaimana menurut kalian guys? Berikan pendapat kalian tentang kekalahan timnas Indonesia semalam. Bye, thanks for watching.